Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Hari ini, hari Senin tanggal 23 Juni 2025, DPR RI mengakhiri masa resesnya. Mereka ini reses sejak persidangan terakhir kemarin persidangan terakhir tanggal 27 Mei, tapi mereka mulai reses tanggal 28 Mei sampai tanggal 23 Juni ini. Dan kali ini ya, persidangan perdana nanti dengan rapat yang akan dilakukan rapat paripurna esok ya tanggal 24 Juni 2025 itu akan menjadi rapat paripurna yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh publik. Ada beberapa agenda sebenarnya nanti pada masa persidangan kali ini, yakni soal misalnya revisi undang-undang KUHP yang sekarang sudah selesai daftar inventarisir masalahnya, kemudian juga percepatan proses legislasi dari rencana undang-undang perampasan aset. Tapi yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh publik itu adalah apakah surat dari para purnawirawan tentang desakan pemakzulan Gibran itu akan dibacakan nanti pada sidang paripurna. Dan kalau kemudian dibacakan, apakah kemudian langsung diambil keputusan bahwa proses pemakzulan Gibran itu akan dibahas oleh DPR. Ini saya kira yang paling banyak sekali ditunggu-tunggu oleh publik, karena ini ada dua agenda besar sekarang ini yang saya kira tiap hari mendominasi percakapan publik, baik di media konvensional maupun di media sosial. Yang tentu peringkat pertama adalah soal sakitnya Pak Jokowi, dan ini satu paket dengan soal ijazah palsunya. Yang kedua itu soal pemakzulan Gibran Rakabuming. Pemakzulan Gibran Rakabuming ini didesakkan oleh ratusan purnawirawan yang ini dipimpin oleh mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Suratnya itu sudah dikirim ke DPR, MPR, dan DPD pada tanggal 2 Juni 2025 ini. Sayangnya mereka ngirimnya itu pas masa reses ya, jadi ya memang tidak bisa langsung diproses. Tetapi seperti dikatakan oleh Sekjen DPR bahwa surat itu sudah diterima dan kemudian sudah diteruskan ke pimpinan DPR. Hanya saja pada waktu itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ketika ditanya wartawan ini tanggal 4-nya ya, artinya 2 hari setelah pengiriman surat itu, dia menyatakan bahwa prosesnya dia belum bisa menjawab karena dia belum membaca surat itu. Dia belum bertemu dengan Sekjen DPR. Nah, pengiriman surat itu pada waktu itu menjadi heboh karena dikirimkan pada hari yang sama ketika Prabowo, Ibu Megawati, dan Pak Tri Sutrisno plus Gibran Rakabuming itu hadir dalam peringatan hari lahir Pancasila tanggal 2, dilaksanakan peringatan tanggal 1 harusnya, tapi dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 di kantor BPIP di kawasan Pejambon. Dan ini yang kemudian banyak sekali mendapat sorotan karena terutama pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, yang ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya mereka bertemu pada hari Raya Idul Fitri yang lalu. Apalagi ditambah kehadiran Pak Tri ya, walaupun ini sebenarnya bukan kebetulan gitu ya, karena Pak Tri ini kan adalah eh, Wakil Ketua Dewan Pengarah ya BPIP. Ibu Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarahnya. Dan pada waktu itu Prabowo itu sengaja memang menunggu, walaupun pelaksanaannya itu harusnya tanggal 1, tapi karena Ibu Megawati bisanya tanggal 2, Presiden Prabowo ini kemudian menyesuaikan jadwalnya dan hadir untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi nuansa politiknya sangat kuat gitu ya, karena dikirimkan pada hari yang sama ketika Pak Prabowo Subianto bertemu dengan Ibu Megawati plus Pak Tri Sutrisno. Ya, makanya kemudian muncul spekulasi, wah ini jadi ini barang ini. Banyak yang seperti itu. Karena ini nggak main-main ya. Kali ini yang mendesakkan pemakzulan itu adalah ratusan purnawirawan TNI dari 3 matra itu. Kalau di
TNI Angkatan Darat itu sampai ada 103 orang jenderal, kemudian yang lainnya juga puluhan eh, marskal dan laksamana, dan kemudian juga ada 90 berapa waktu itu 93 perwira menengah. Total pada waktu itu ada 303 orang, seingat saya gitu ya, 303 orang purnawirawan TNI dari tiga matra yang menandatangani pemakzulan Gibran, dan yang menandatangani surat itu langsung adalah 4 orang jenderal TNI penuh ini dari tiga matra ya. Kalau darat itu kan jenderal, kalau di laut itu Laksamana, dan di TNI Angkatan Udara adalah Marskal. Yang dari Angkatan Darat itu diwakili oleh 2 orang, yakni mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi, kemudian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan kemudian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Dan surat itu sudah disetujui oleh mantan Panglima ABRI yang sekaligus juga mantan Wakil Presiden Tri Sutresno. Nah, bagaimana sikap dari DPR? Sejauh ini kalau kita baca-baca dari pernyataan mereka di media, yang kelihatan memang sangat kencang itu PDIP. Misalnya Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa ini harus DPR harus menyikapinya dengan serius ya. Jangan dianggap ini hanya main-main, karena yang menyampaikan suratnya juga bukan ecek-ecek ya. Ini para senior TNI, termasuk ada Pak Tri di situ sebagai salah satu sesepuh sekarang senior TNI yang paling dihormati sekarang di kalangan TNI. Dan selain PDIP kelihatannya banyak yang wait and see. Tapi ya kutubnya yang jelas terlihat berbeda itu antara PDIP dan Golkar. PDIP menyatakan harus itu disikapi, sementara Golkar itu melalui sekretaris jenderalnya Sarmuji yang menyatakan bahwa dia menolak untuk membahas soal surat dari para purnawirawan itu. Saya kira posisinya ini jelas karena Golkar itu sekarang kan dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, ketua umumnya, dan dia ini adalah proksinya atau kroninya dari Joko Widodo. Dia bisa menjadi ketua umum pun itu dengan mengkudeta secara halus ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang kemudian dia karena diancam dia mengundurkan diri, dan kemudian Bahlil secara aklamasi dipilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Jadi kalau Golkar menolak itu wajar saja. Sementara partai-partai lain kelihatannya relatif wait and see, tapi juga normatif. Misalnya PKS ya menyatakan mereka akan secara itu kalau tugas konstitusi itu mereka akan dukung gitu, dan kemudian juga PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan MPR. Sementara yang paling kita tunggu-tunggu sebenarnya dalam hal ini adalah Gerindra. Gerindra ini selain dia menjadi partai ketiga terbesar di DPR yang memiliki kursi, kan dia adalah partai yang ketua umumnya Presiden Prabowo Subianto. Sementara kalau tadi PDIP dan Golkar ini adalah partai yang terbanyak memiliki kursi di DPR, yakni PDIP dengan 110 kursi, dan kemudian Golkar itu di urutan kedua dengan 102 kursi. Jadi mereka ini akan sangat menentukan. Tetapi sebenarnya dalam beberapa konten sebelumnya saya juga menyebutkan kuncinya sebenarnya ini adalah Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Dan kita kan melihat bahwa pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo yang bolak-balik dirancang batal itu kemudian bisa berlangsung mulus, dan bukan hanya Pak Prabowo yang 2 kali bertemu dengan Ibu Megawati, tapi kemudian Pak Prabowo juga mengutus para petinggi partai Gerindra untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Yakni yang waktu itu diutus adalah Ketua Harian Sufmi Dasko Ahmad, dan kemudian didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara Ibu Megawati dalam pertemuan di kediamannya itu di Jalan Tengku Umar didampingi oleh putrinya yang Ketua DPR Puan Maharani, dan kemudian mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, dan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Jadi kelihatan sangat intens, dan kalau kemudian ini mereka punya kesepakatan, saya kira sebenarnya ya
bakal jadi ini soal pemakzulan. Jadi tergantung sebenarnya bagaimana kesepakatan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Sementara partai-partai lain di luar Golkar, saya kira itu tinggal mengikuti apa yang disepakati antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Tetapi pada waktu itu Sumi Dasko Ahmad menyatakan bahwa pertemuan itu tidak ada kaitannya dengan soal Ibu Megawati masuk ke kabinet atau tidak. Karena memang tandanya sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda bahwa PDIP itu akan masuk ke kabinet. Dan Pak Prabowo sendiri ketika kepada wartawan dia menyatakan bahwa eh, para menterinya itu berjalan sekarang bekerja dengan baik. Jadi dia tidak ada merencanakan eh, reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Walaupun pernyataannya Pak Prabowo itu kemudian oleh para netizen disodorkan data-data yang sangat telak, yakni kasus penambangan di Raja Ampat, dan dua yang terbaru yakni kasus soal sengketa lahan, sengketa pulau maksud saya, antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Dan ini adalah kerja dua menterinya Pak Prabowo yang ini merupakan kroni dari Joko Widodo. Di Raja Ampat itu ada peran dari Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM, sementara kalau di sengketa pulau itu ada Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, yang kemudian menyerahkan 4 pulau milik Aceh itu ke Provinsi Sumatera Utara yang sekarang dipimpin gubernurnya adalah menantu Joko Widodo, yakni Gubernur Bobi Nasution. Dari dua fakta ini saja pernyataan dari Pak Prabowo kan terbantahkan bahwa para menterinya bekerja dengan baik. Tetapi dari pernyataan Pak Prabowo kita juga melihat tanda-tanda bahwa belum ada dealnya ini antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo soal nasib Gibran ini. Karena saya kira ini nasib Gibran ini memang menjadi concern buat banyak sekali, saya kira bukan hanya para purnawirawan tapi juga para pengamat, para aktivis, dan melihatnya bagaimana posisi dari Gibran Rakabuming ini, apakah dia dibiarkan terus menjabat sebagai wakil presiden sampai akhir masa jabatannya, atau dia ya harus dimakzulkan karena pelanggaran konstitusi. Proses ketika dia maju menjadi wakil presiden itu kan terjadi pelanggaran konstitusi, makanya dia kemudian disebut sebagai anak haram konstitusi. Tetapi kalau kita menyimak pernyataan dari para purnawirawan itu, salah satunya misalnya pernyataan dari mantan Komandan Korps Marinir dan kemudian menjadi Irjen di Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marinir ini ya, mereka ini para purnawirawan tuh khawatir ya kalau kemudian Gibran itu di tengah jalan bisa menggantikan Pak Prabowo menjadi presiden. Konstitusinya memang seperti itu yang mengatur bahwa apabila presiden berhalangan tetap mengundurkan diri atau meninggal dunia, itu ya, maka yang akan menggantikan itu adalah wakil presiden. Dan ini bukan hanya secara konstitusi, tapi ada kekhawatiran, ada gerakan-gerakan itu yang dikhawatirkan itu bahwa Pak Prabowo akan didongkel di tengah jalan dan kemudian Gibran yang menjadi presidennya. Kecurigaan yang saya kira tidak terlampau berlebihan, karena bagaimanapun juga kan sekarang ini di kabinetnya Pak Prabowo itu banyak sekali orang-orang yang ini masih menjadi loyalisnya dari Pak Jokowi. Kita bisa melihat itu ketika pada hari raya yang lalu masih banyak menteri-menteri yang sowan ke Pak Jokowi dan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu masih bosnya, bahkan malah Menteri Kesehatan masih menyebutnya presiden saya, presidennya gitu. Bahasa Sundanya gimana ya? Pokoknya dia menyatakan dalam bahasa Indonesia logat Sunda ya, bukan logat Sunda, idiom, saya nggak ngerti tepatnya. Orang orang Jawa Barat kalau ngomong kan punya khas, tapi intinya dia menyebutkan bahwa ya presidennya saya, itu maksudnya presidennya saya itu maksudnya presidennya ya Pak Jokowi itu. Dia menyatakan semoga Bapak Presiden dan Ibu Presiden tetap sehat pada waktu itu. Artinya kan dari sini baik yang secara eksplisit menyatakan itu kan selain Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, juga Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono. Dan kemarin ketika Pak Jokowi berulang tahun itu juga ada 2 orang menteri lagi yang juga bukan 2 orang menteri sih, tepatnya 2 orang mantan menterinya Pak Jokowi yang sekarang masih ada di pemerintahannya Pak Prabowo, yakni Menko Pratikno yang ini menjadi orang kepercayaannya Pak
Jokowi dan kemudian Muhadjir Effendi yang sekarang menjadi penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto. Dari kehadiran mereka kita bisa tahu bahwa mereka masih tetap loyal kepada Joko Widodo. Jadi saya kira kekhawatiran dari para purnawirawan ini tidak berlebihan kalau kemungkinan ada upaya-upaya baik secara alamiah, yakni Pak Prabowo berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maupun dengan cara-cara yang tidak alamiah, artinya ya semacam kudeta terhadap Pak Prabowo itu bisa saja terjadi. Nah inilah kemudian makanya menjadi sangat penting mereka segera mengirim surat ke DPR, MPR dan DPD agar Gibran itu dimakzulkan. Tapi kalau kita lihat perkembangan yang terakhir saat ini kelihatannya ya eh, ini mungkin belum akan dalam waktu dekat ini atau kesempatan pada rapat paripurna kali ini ya kalau kita menyimak informasinya ya. Karena sesungguhnya jadi tidaknya pemakzulan terhadap Gibran itu bisa kita saksikan besok ya pada rapat paripurna itu. Karena kalau kemudian surat pemakzulan itu dibacakan di eh, rapat paripurna DPR dan kemudian yang hadir di DPR itu 2/3 gitu dan kemudian 2/3 itu menyetujuinya untuk itu jadi apa dilanjutkan ya maka proses pemakzulan itu bisa dilakukan. Makanya saya menyatakan beberapa hari sebelumnya, beberapa waktu yang lalu maksud saya, kita bisa besok bisa melihat besok pagi mulai dari berapa persen yang hadir para anggota DPR ini. Kalau yang hadir itu ternyata lebih dari 2-3%, 2/3% atau bahkan full datangnya, kita bisa mulai mencium pasti akan ada gerakan-gerakan untuk mengarahkan ini menjadi surat dari para purnawirawan ini menjadi gerakan pemakzulan. Tapi kalau sejak awal ternyata yang hadir itu tidak sampai 2/3%, banyak yang izin atau dan sebagainya. Tapi kalau izin dianggap hadir gitu ya, atau banyak yang tidak masuk, ya berarti itu pemakzulan tidak akan terjadi. Kalau toh katakanlah misalnya besok itu yang hadir lebih dari 2/3, tapi kalau kemudian 2/3 dari yang hadir itu tidak setuju itu untuk dibahas lebih lanjut, ya pemakzulan itu bukan tidak jadi, saya menyebutnya. Itu sementara tertunda menunggu tarik-menarik, menunggu kompromi-kompromi di kalangan elit politik. Karena syaratnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen tahun 2022 itu ada di pasal 7, ada 7B, syaratnya tadi itu ya. Ada proses politik, ada proses hukum. Proses politiknya persetujuan 2/3, lebih dari mereka yang hadir juga 2/3 itu menyepakati untuk melakukan pemakzulan dan kemudian di surat DPR menulis surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencari fatwa hukumnya apakah memang memenuhi syarat untuk dilakukan pemakzulan dan kemudian kalau Mahkamah Konstitusi menemukan fakta-fakta kuat atau alasan hukum yang cukup kuat, argumen hukum yang cukup kuat bahwa bisa dilakukan pemakzulan, itu kemudian DPR mengajukan sidangnya ke MPR, mengajukan MPR untuk melakukan persidangan membahas pemakzulan. Itu prosesnya. Tapi sebenarnya dari sekarang kita sudah bisa menduga-duga seperti apa yang terjadi ya. Karena kalau toh katakanlah sampai sekarang Pak Prabowo masih mempertahankan kabinetnya, ya berarti itu tidak akan terjadi pemakzulan. Karena misalnya seperti Golkar, kalau sekarang ini karena Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua umumnya dan dia jelas ngotot tidak mau terjadi pemakzulan, tapi kan posisi Bahlil itu juga tidak kuat-kuat amat di Golkar. Kalau kemudian terjadi gerakan-gerakan di Golkar yang berupaya mendongkel Bahlil, saya kira itu merupakan salah satu sinyal nantinya bahwa ya proses pemakzulan itu akan berjalan. Tapi sejauh ini kan kita belum mendengar ada gerakan-gerakan semacam itu, walaupun di antara obrolan-obrolan di antara para kader Golkar sudah muncul, tapi belum bisa kita lihat itu sebagai sebuah gerakan besar untuk menumbangkan Bahlil. Nah, situasinya saya kira ini berarti antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu belum sampai suatu kesepakatan gitu ya, belum. Jadi kalau terus terjadi pertemuan-pertemuan sudah ada semacam understanding di antara mereka, tapi belum menjadi sebuah gerakan. Karena itu PDIP juga statement-statementnya yang nggak terlalu kenceng-kenceng amat dan masih mendua.
ada yang menyatakan perlu dibacakan itu soal pemakzulan, ada yang tidak dan sebagainya. Karena di PDIP sendiri itu juga ada faksi-faksi ya, ada faksi yang masih pro pada Jokowi dan ada yang faksi sepenuhnya loyal kepada Ibu Megawati. Saya tidak tahu faksi yang loyal pada Pak Jokowi ini apakah mereka betul-betul ya loyal pada Pak Jokowi atau lebih karena tersandra gitu ya. Walaupun sampai sekarang ini kan Pak Jokowi masih diyakini dia masih punya kemampuan untuk menggunakan aparat penegak hukum ya melakukan kriminalisasi, bukan kriminalisasi lah ya kalau orang-orang yang punya persoalan kartunya dihidupkan lah begitu ya. Sebenarnya kan selama ini mereka melakukan pelanggaran hukum tapi ditahan oleh Pak Jokowi dijadikan sandera politik, tapi ketika dia sudah balelo ya itu kartu itu akan dihidupkan lagi. Jadi ini memang tidak mudah ya buat mereka yang tersandera oleh Pak Jokowi. Tetapi di satu sisi kita juga memahami kegerahan Pak Prabowo tentang situasi saat ini yang secara langsung kita bisa melihat itu bahwa ya kemarahan dia atau ketidakpuasan dia terhadap apa yang terjadi pada pemerintahannya Jokowi selama 10 tahun dia memerintah. Saya mengutip kembali pernyataan dari Pak Prabowo ketika menyampaikan pidatonya dalam forum di Petersburg, di Saint Petersburg, di Rusia bersama dengan di Economic Forum Petersburg bersama dengan waktu itu Presiden Rusia Putin. Dia menyatakan bahwa banyak negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu kelas menengahnya itu tidak bisa masuk ke kelas apa menjadi orang kaya atau yang ini disebut sebenarnya middle income trap gitu ya. Itu menjadi kalangan ke atas karena faktor adanya kolusi antara elit politik, penguasa dan para pemodal besar. Ini yang kita sebut sebagai oligarki. Dan itu memang sangat terasa sekali pada eranya Joko Widodo. Proyek-proyek seperti Pantai Indah Kapuk II, kemudian PSN di Batam, PSN di BSD dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ya memang para pemilik modal ini sudah berkolusi dengan penguasa dan para elit politik itu. Dan ini beda sekali dengan eranya Orde Baru. Orde Baru sebenarnya juga pada waktu itu mengakomodir para pemilik modal itu. Tetapi waktu itu di bawah Pak Harto ini mereka masih dalam kendali sepenuhnya dari Pak Harto. Berbeda dengan sekarang, mereka ini justru jadi penguasa sesungguhnya. Itu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah-daerah ya. Ini bupati, wali kota, dan gubernur itu banyak sekali yang sekarang dicengkeram oleh para pemilik modal. Pada era Pak Harto kan Pak Harto itu ini review untuk mungkin anak-anak Gen Z atau bahkan milenial tidak tahu soal ini. Yakni ada 3 strategi pembangunan Pak Harto pada waktu yang disebut trilogi pembangunan. Yakni pada waktu itu adalah stabilitas nasional, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan berikutnya adalah pemerataan atau trickle down effect. Nah, pertumbuhan ekonomi itulah pada waktu itu Pak Harto kemudian membesarkan sejumlah kelompok-kelompok konglomerasi. Salah satunya yang paling menonjol pada waktu itu adalah Lim Sulyong, terus kemudian ada juga belakangan yang disebut para pengusaha yang Jimbaran. Ini kelompok pengusaha Taipan yang dipimpin oleh Sofyan Wanandi yang mereka melakukan pertemuan di Jimbaran. Tapi pada waktu itu mereka, walaupun mereka diberi konsesi yang besar, itu diharapkan nanti ketika mereka membesar itu netes ke bawah, trickle down effect. Tapi itu tidak terjadi di eranya Pak Harto ya. Mana mau para Taipan itu berbagi dengan kelompok-kelompok kelompok UMKM gitu, walaupun mereka diminta untuk membagikan sebagian dari keuntungannya untuk UMKM, ya mereka menolak. Apalagi pada waktu itu Pak Harto kan memintanya menjelang akhir kekuasaannya. Dan ini kan saya selalu menyatakan penciuman dari para Taipan ini sangat dalam soal politik mereka sangat tajam dan mereka tahu siapa yang akan tampil, siapa yang akan jatuh dan sebagainya. Mereka tahu dan sejak awal kalau ada mereka-mereka yang bakal jadi pemimpin diijon dengan mereka. Tapi tetap saja di eranya Pak Harto itu sepenuhnya pemerintah itu masih mengendalikan mereka. Beda dengan eranya Pak Jokowi, ini sekarang betul-betul mereka itu sudah mengendalikan kekuasaan. Bahkan banyak di antara mereka kemudian yang masuk ke dalam kekuasaan. Ini yang disebut, sekali lagi saya menyitir dari almarhum mantan Menteri Keuangan dan juga mantan Menko Rizal Ramli yang menyebutnya sebagai peng-peng. Jadi bayangkan ya, kalau ada pengusaha yang menjadi penguasa, ya dia dihabisin sama
mereka itu. Nah, Pak Prabowo kelihatannya dia sebenarnya punya paradigma yang berbeda. Sejak awal dia menyatakan bahwa dia ingin APBN sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi kan Pak Prabowo tidak bisa sepenuhnya mewujudkan keinginannya karena masih ada bayang-bayang Pak Jokowi sebagai matahari kembar. Dan Pak Jokowi masih menempatkan banyak sekali orang-orangnya di pemerintahan, bahkan sampai di komisaris-komisaris di BUMN. Cara perlahan memang dilakukan oleh Pak Prabowo, misalnya peran dari Erick Thohir, ini yang salah satu kroninya juga Pak Jokowi yang sangat berkuasa tadinya di BUMN, sekarang kan dialihkan ke Danantara yang di situ dipimpin oleh Rosan Roslani. Ini seorang pengusaha yang lebih dekat dengan Abu Rizal Bakri dan juga lebih dekat dengan Pak Prabowo. Dan pidato kemarin itu sebenarnya menyiratkan bahwa Pak Prabowo ya tidak nyaman dengan situasi Indonesia, situasi politik Indonesia saat ini yang